Yap, Ngantar. akan dimulai. Mariani? Oke. Oh, sebelumnya mohon maaf, saya potong Kak Vera Ini siapa? atas nama Wahyu. Oh, Mau bertanya ke Pak Dwi, Ya, silakan, silakan. ini nanti kita kan para pendengar buat konklusinya ya Pak ya. Terus konklusinya kita kan hanya bertanya ke pembawa materi di grup Humble ini, atau gimana Pak? Tugasnya pendengar itu hanya merangkum saja, Pak. Jadi merangkum. Jadi apapun yang disampaikan oleh grup Humble, tolong dirangkum. Nanti hasil rangkumannya dikumpulkan di Dion. Udah itu aja. Tidak ada Dari kewajiban semua untuk materi bertanya. Pak. Ya, dari semua materi yang diberitahukan oleh Humble hari ini. Ya, Kumpulnya batasnya sampai kapan ya, Pak ya? Untuk deadline-nya tidak saya kasih, Pak, Bu, siapa tadi yang bertanya? Gitu. Deadline-nya tidak saya beritahukan, maksudnya tidak saya kasih deadline. Ini tugasnya personal atau kelompok, Pak, nanti Kalau untuk rangkumannya? rangkuman, kewajibannya adalah personal, nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau Baik, Pak. rangkuman, kewajibannya adalah personal. Yang kelompok hanya bagi yang presenter aja. Yang saran presenter. Pak satu lagi kalau gitu Pak, kemungkinan nanti kita dalam mendengarkan atau apa ya, kemungkinan ada yang miss. Bisakah kita merekam terus dimasukkan di Dion Pak? Ya, boleh silakan. Ini sudah saya rekam, Pak. Nanti kalau misalnya jenengan Bapak sendiri mau merekam sendiri, ya boleh. Coba direkam sendiri. Kayaknya sih sudah disetting bisa merekam, sepertinya. Nggak bisa ini Pak, masih minta izin Pak ke Oh, nggak hostnya bisa. Pak. Oke. Coba keluar dari breakout room, lalu klik record. Kalau sudah ada izin, baru masuk ke breakout room. Nanti coba seperti itu. Kalau nggak bisa, ya sudah nanti nunggu rekaman dari saya aja. Oke, gitu mawon Pak. Oke, siap. Matur nuwun Pak Dwi, monggo Siap. dilanjut. Karena Sami-sami Pak Wahyu. Monggo tim Humble silakan dimulai presentasinya. Waktu dan Pak, tempat saya izin berikan tanya, semua Pak. kepada Humble. Ya, Izin tanya, Pak. boleh? Pak, itu kan harus ada yang bertanya ya, sanggahan mungkin ya. Itu wajib per kelompok atau gimana, Pak? Personal atau per kelompok harus ada yang mewakili satu? Tidak sih, tidak bebas. Mau ada bertanya, mau nggak ada pertanyaan juga bebas. Dan itu sifatnya adalah individu hanya untuk mencari ingin tahu ilmunya aja, gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah cukup dan sudah cukup paham ya nggak bertanya pun it's okay, nggak masalah. Baik, Pak. Ya, Terima sorry kasih. Pak, tadi rangkuman itu berupa apa ya Pak? Word atau? Jadi rangkuman kalau misalnya Anda menuliskannya di tulis tangan, tidak mau memindahkan ke dokumen juga nggak masalah, difotoin aja, jadikan PDF, kumpulkan di Dion. Kalau Anda ketikkan di dokumen, ya tolong jangan dikirimkan dalam bentuk dokumen, tapi dikirimkan dalam bentuk PDF. Gitu. Oh iya Pak. Ya. Oke Pak. Semuanya dalam bentuk PDF supaya lebih enak dan lebih aman. Nanti kalau dokumen ada teman yang iseng di-download, diedit, dokumennya dihapus, nggak diisi apa-apa kan bisa jadi seperti itu. Ya kalau Iya PDF Pak. kan agak sedikit ribet, ya. Jadi minta tolong kalau tulis tangan pun difoto, fotonya jadikan PDF ya, biar enak. Bapak mau izin bertanya untuk terakhir. Boleh. Saya mau tanya, untuk presensi ini apakah boleh kita menulis nama itu di grup WA aja ya, biar tidak mengganggu ini? Untuk presensi, iya, boleh terserah nulis di. Soalnya saya sudah dilihat di Dion, sepertinya memang harus dosen yang presensi ya. Iya Jadi betul, baik aturannya gitu. agar kita agak kelamaan terlalu malam, saya bikin di WA grup aja, saya listing gitu aja ya. Nanti Ya, diurus sama teman. saya setuju sekali. Terima kasih dibantu, Bu. Terima kasih, selamat malam Bapak. Ya, terima kasih Bu sudah sekali lagi terima kasih banyak.
Ada lagi pertanyaan sebelum saya mulai? Belum kita mulai? Masukan Pak Dwi, Ya, masukan boleh. Pak Dwi. Nggih. Kan kita bisa screenshot untuk daftar nama yang ada di partisipan Pak, terus kemudian kita bisa masukkan. Jadi kan nama yang hadir malam ini kan sudah lebih pasti. Mohon maaf Bu Lina, saya sanggah. Iya. Kalau di grup ini kan nanti ada yang sinyalnya tidak bagus, terkeluar gimana? Kalau Ya partisipan minimal nanti di screenshot itu nanti Takutnya hilang kan Bapak? memori saya kebek. Mending diketik Oh, WA ya aja, silakan. semua di sana aja. Mohon maaf ya Bu Lina. Oh, Biar enggak kelompok- apa-apa. Ya, sharing, saling ngasih masukan. Makasih. Takutnya Oh, nanti ada yang apa? Maksudnya screenshot yang ada di ini ya Bu ya, yang di partisipan Zoom ini ya? Iya, jadi kalau di screenshot Oh ya, ya, di sini di screenshot kan sudah hadir gitu loh Pak. Jadi enggak usah diketik ulang maksud saya. Oh itu Tapi yang ada dimaksud. Oke, maaf. Cuman aja. Silakan, sama aja. ada teman yang ini Bapak sinyalnya kurang bagus gimana nanti Iya, hilang. betul, saya setuju. Silakan Kasihan tuliskan kan? di Mending diketik WA WA saja. aja ya. Kan kalau misalnya hilang bisa izin di grup WA kita. Ya, silakan. Oke, silakan dimulai grup Humble. Oke. Mariani. Iya, udah. Yuk, mulai. Perkenalkan, nama saya Aryani dari Prodi Bahasa Mandarin, nomor NRP 6152-3012. Oh, Marini, Kak Marini. Tadi udah saya bagi. Oke, Ya. perkenalkan nama saya Rini dari Prodi Pendidikan Mandarin. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, apa itu humble atau rendah hati? Mungkin kita sering dengar ya istilah ini. Kita ditujukan kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, humble merupakan istilah yang sering kali digunakan untuk menyebutkan orang yang punya karakter positif dan asik ya. Di semua lingkungan, entah itu pertemanan, pekerjaan. Lalu, apa sebenarnya humble itu? Mungkin kalian bisa melihat atau merasakan kehadiran sosok yang humble, tapi tak bisa mendefinisikan. Nah, wajar pula kita jika akhirnya kalian penasaran dengan arti kata humble itu sendiri beserta karakternya. Mengetahui hal tersebut pun akan bermanfaat bagi kalian juga untuk belajar menumbuhkan sikap rendah hati ya. Rendah hati dalam diri kita. Nah, berikut ini kita akan presentasikan mengenai arti kata humble dan cara menumbuhkan sikap ini dan perbedaannya dengan sikap lain yang mungkin kita sering rancu ya. Silakan. Kak Vera, Oke, ya. Ini udah Kak? Nggak nge-lag kan ini PPT-nya? enggak. Oke. Humble menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dalam bahasa Indonesia adalah rendah hati. Menurut KBBI adalah seseorang yang tidak angkuh dan bersedia untuk mengakui kehebatan orang lain. Sikap tersebut juga terwujud dalam kerelaan dalam menolong dan juga menghargai orang di sekitarnya. Oleh karena itu, wajar kalau orang yang rendah hati itu cenderung lebih disukai. Next.
Cara menumbuhkan sikap rendah hati. Hindari membicarakan banyak hal mengenai diri sendiri gitu ya, kayak pamer pamer diri sendiri, pamer prestasi diri sendiri. Saya sendiri kurang suka kalau misalnya ada orang yang terlalu ngomongin dirinya sendiri habis achieve apa aja gitu. Nggak usah gitu. Kalau aku kepo, aku bisa lihat LinkedIn-nya gitu, nggak usah banyak omong. Terus juga hindari rasa ingin tahu untuk mencampuri urusan orang lain. Ini penting juga sih, karena somehow kalau kita tuh nggak diminta pendapat, nggak diminta saran, ya mungkin tugas kita hanya untuk mendengarkan saja. Karena kalau kita mencampuri urusan orang lain, kita kan nggak ada di posisi orang itu, jadi kita nggak kurang bisa mengerti. Terus juga yang ketiga, jangan berfokus pada kesalahan orang lain. Ya misalnya ada orang buat salah gitu ya, misalnya saya pernah gagal dalam leadership gitu ya. Terus teman-teman pada mencemooh saya gitu. Ya menurutku cukup cukup sekali aja gitu. Sebenarnya orang yang melakukan kesalahan itu juga udah mendapatkan hukuman dari dirinya sendiri ketika merasa bersalah dan lain sebagainya. Terus nomor 4 ini penting banget, mengucapkan kata tolong ketika kita minta tolong. Jadi kalau misalnya kita mau minta tolong ke orang tapi kita nggak mengucapkan tolong tuh kesannya kayak itu nyuruh orang, nyuruh seolah-olah itu tuh bosnya, terus dia tuh pesuruh kita gitu. Misalnya minta tolong pintunya ditutup, kan berbeda dengan tolong tutupin pintunya, beda dengan tutupin pintunya ditutup gitu kan, kesannya nyuruh gitu loh. Jadi mengucapkan kata tolong itu perlu dibiasakan dari kecil, dan kalau misalnya pas udah gede rasa-rasanya arogan gitu ya. Misalnya saya sadar kalau kadang diri saya arogan, itu perlu ingat untuk mengucapkan kata tolong dan berterima kasih setelah dibantuin. Yang kelima, mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun kadang kamu yang benar gitu. Karena kalau ada perbedaan pendapat terus debat terus nggak selesai-selesai. Semuanya pada mau jadi pemenang. Nah, sebagai orang yang rendah hati, ya udah ngalah aja gitu. Kalau nanti pendapat orang yang dipilih, ya udah biar nanti rasain aja sendiri kalau misalnya salah gitu. Terus yang keenam, bersikap sopan dan peka meskipun ada orang yang memancing amarah. Ini juga bagi saya ini juga masih PR, karena kalau ada yang mancing amarah saya kadang-kadang terpancing, kadang-kadang enggak gitu. Masih sering terpancing gitu. Ada yang memancing amarah saya biasanya cenderung arogan gitu. Next. Nah, cara-cara berikutnya adalah menghargai dan mengakui kualitas orang lain. Misalnya ada orang yang lebih hebat daripada kita, ya udah fine, kita harus mengakui kehebatan orang tersebut dan diteladani gitu. Kalau bisa mungkin ada value-value yang sama dengan value kita, bisa diteladani, bisa dicontoh. Terus menyadari kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Ini penting ya. Dan juga menerima. Jadi nggak cuma menyadari aja, tapi kita juga harus bisa menerima kalau kita tuh punya kekurangan juga. Kita menerima kelemahan kita dan berusaha memperbaikinya. Berikutnya, ini yang paling susah sih. Mengakui kesalahan dan minta maaf. Ini seringkali kalau diri saya sendiri ya, kalau kesalahan ya udah. Kalau biasanya sih kalau saya melakukan kesalahan terhadap orang ya, dan orang itu nggak begitu penting bagi saya biasanya nggak minta maaf, tapi seharusnya nggak boleh kayak gitu. Siapapun orang itu, lebih tua atau teman kita sendiri, penting atau tidaknya kehadiran orang tersebut di dalam kehidupan kita, demi menjaga image diri kita sendiri, kita tuh harus humble, menurunkan ego untuk bisa mengakui kesalahan dan meminta maaf.
Nomor 10, lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Ini seperti poin pertama tadi ya, nggak usah terlalu banyak berbicara gitu. Berbicara yang omong kosong atau omong besar atau terlalu memegahkan diri sendiri gitu. Nomor 11 ini juga susah, menerima kritik, saran atau feedback dari orang lain. Kalau dapat saran mungkin masih mudah ya, tapi kalau kita dapat kritikan, dapat feedback dari orang lain cukup sulit. Kita harus benar-benar menurunkan ego untuk menerima kritik tersebut dan bisa jadi pembelajaran buat kedepannya. Nomor 12, ini menerima celaan walau tidak layak menerimanya. Ini sebenarnya cara poin 12 ini saya ambil dari cara-cara Mother Teresa untuk menggapai kerendahan hati. Tapi nggak saya cantumkan di sini semua cara-cara Mother Teresa itu karena beberapa hal bagi saya mustahil dilakukan manusia biasa. Gitu. Nomor 12 ini masih bisa lah dilakukan, menerima celaan walaupun kita nggak layak buat menerima hal tersebut. Next. Ini contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari ini akan dipresentasikan oleh Kak Sisil. Iya, Kak Sisil akan sharing. Oke. Selamat malam Pak Dwi dan selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Poinnya yaitu tetap sabar meski diremehkan. Jadi ini saya ambil dari kejadian yang saya alamin di lingkungan sekitar saya, lebih tepatnya di tempat kerja. Jadi saya pernah bekerja di suatu perusahaan gitu. Saya kan di sini anak baru. Saya baru kerja di perusahaan tersebut. Nah, saya ini waktu suatu hari itu atasan saya memerintahkan saya untuk melakukan tugas untuk perusahaan. Nah, namun saya kan ditemenin sama teman saya nih di perusahaan. Nah, tapi teman saya ini kayak ngeremehin saya gitu loh. Jadi kan atasan saya mempercayai saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Namun teman saya ini menyepelekan saya. Jadi saya kayak dibilang, Pak jangan anak ini deh, anak ini kan baru, jadi kan belum tahu tentang semua hal yang ada di perusahaan. Jadi gimana kalau saya aja Pak, saya kan senior di sini, kebetulan teman saya ini senior. Nah, teman saya kayak mengajukan diri dengan percaya diri gitu untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan perusahaan. Nah, otomatis saya kayak sakit hati gitu dong, kayak kecil hati. Nah, dari kejadian ini saya belajar untuk sabar dan nerima kalau emang ya udahlah kalau emang teman aku lebih bisa, lebih senior di perusahaan ini, lebih paham tentang perusahaan, ya udahlah biar teman saya aja. Jadi aku harus sabar dan mungkin nanti saya juga akan belajar lebih nanti supaya bisa dipercaya oleh teman saya dan perusahaan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, tak jarang dari kita diremehkan dan dianggap tidak memiliki kemampuan oleh orang lain, sehingga kita dipandang sebelah mata. Menerima perlakuan orang lain yang meremehkan tersebut dengan membalasnya dengan kesabaran adalah contoh perilaku rendah hati. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Aryani. Oke. Di sini tadi sebelumnya teman-teman aku udah ngejelasin ya, rendah hati manfaat apa, contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku mau ngejelasin lagi bahwa rendah hati itu nggak sama rendah diri. Kenapa?
rendah diri itu cirinya orang yang rendah diri yaitu tidak percaya diri. Sedangkan orang yang rendah hati itu tipe kalau orang yang nggak sombong. Lalu ciri yang kedua itu orang yang rendah diri itu lebih cenderung pesimis. Sedangkan orang yang rendah hati lebih cenderung optimis. Contohnya aja ya, kayak orang yang rendah diri itu aku takut untuk melakukan sesuatu, untuk maju. Sedangkan orang rendah hati itu optimis. Oh, aku bisa. Oh, aku pasti bisa ngelakuinnya. Untuk orang yang rendah diri, contoh selanjutnya yaitu mudah depresi. Karena hal yang pesimis tadi membuat orang yang rendah diri itu menjadi mudah depresi. Mentalnya nggak stabil. Sedangkan orang yang rendah hati, mentalnya cenderung lebih stabil. Orang rendah hati juga lebih friendly karena orang rendah hati tidak memandang jabatan, nggak memandang agama. Dengan orang rendah diri itu cenderung ke ansos, jadi kayak antisosial gitu, kurang friendly, terus cenderung mungkin dijauhi oleh lingkungannya. Jadi rendah hati itu nggak sama ya dengan rendah diri. Jadi teman-teman jangan sampai salah penangkapan kalau misalnya rendah hati itu sama dengan rendah diri. Jadi rendah hati itu kalian itu netral. Pendapat aku pribadi mengenai humble atau rendah diri yaitu tadi humble itu netral, rendah diri itu netral. Jadi rendah hati rendah hati itu netral. Jadi kita nggak memandang agama, nggak memandang jabatan, nggak memandang kekayaan atau apapun lainnya. Kayak contoh, aku di tempat kerja punya teman yang beragama Muslim, Buddha, sama Kristen karena aku agama Katolik. Kita tetap sharing-sharing gitu. Jabatannya pun ada yang di atas aku, kayak atasan aku, kita jadi harus bisa membuat orang itu nyaman sama kehadiran kita. Itu yang dimaksud humble. Jadi kita bisa memposisikan diri saat kita berinteraksi sama orang sekitar dan membuat orang sekitar itu nyaman atas kehadiran kita. Nah, itu yang dimaksud humble. Jadi humble itu bukan cuma kita. Ya, dilanjut sama Kak Vera. Oke. Humble itu juga bukan people pleaser ya. Maksudnya ketika kita melakukan tindakan-tindakan kerendahan hati, ketika kita bersikap rendah hati itu berbeda dengan people pleaser gitu. Karena meskipun kita bersikap humble, kita juga perlu untuk memprioritaskan diri sendiri dan bisa berkata tidak ketika mungkin dimintain tolong tapi diri kita tuh sedang tidak memungkinkan gitu. Kita juga harus tahu batasan diri sendiri, batasan kemampuan diri kita sendiri gitu. Rendah hati itu ya, people pleaser adalah orang yang berusaha menyenangkan orang lain tanpa batasan, tanpa boundaries. Batasan sama dengan boundaries. Jadi humble ya seperti yang aku bilang tadi harus bisa memprioritaskan diri sendiri terlebih dahulu dan itu tidak egois. Misalnya kita harus menolong diri sendiri dulu kan sebelum menolong orang lain gitu. Misalnya kalau ada orang minta tolong untuk ditemani atau mungkin diajak hangout, ayo nunggu hangout atau minta tolong ditemenin atau apa gitu ya, mau curhat gitu. Tapi kalau misalnya diri sendiri ini lagi kurang fit atau mungkin lagi stres atau pikirannya tuh lagi budrek gitu ya, apa ya, burn out. Kalau kita lagi burn out kan orang curhat ke kita juga nggak bisa mendengarkan dengan fokus, kita nggak bisa ngasih saran yang baik gitu loh. Jadi kita juga harus bisa memprioritaskan diri sendiri. Lihat diri sendiri dulu, apakah bisa, apakah oke. Kita juga kita
juga bisa harus memprioritaskan diri sendiri. Kalau misalnya lagi kelelahan secara jiwa, raga, atau pikiran, otomatis kita juga nggak bisa bantuin orang lain walaupun itu cuma sekedar mendengarkan curhat teman gitu. Kita tuh boleh kok buat menolak ajakan gitu atau minta kalau menolak ajakan kurang oke mungkin reschedule gitu ya. Bisa diundur enggak atau diganti hari apa gitu, dan tetap memberi diri kita waktu istirahat gitu. Nah, sekarang next ke manfaat rendah hati. Wirni, diri saya cuma apa sih? Manfaat rendah hati Manfaat rendah hati poin pertama bisa untuk meningkatkan pertumbuhan spiritual ya, otomatis sih. Kalau kita rendah hati itu, oke Kak Wirna nggak apa-apa. Kalau kita rendah hati, otomatis sebenarnya pertumbuhan kita secara spiritual itu meningkat. Yang kedua, mencegah diri dari pemahaman mutlak. Pisan, moral yang baik terkandung dalam kerendahan hati. Orang juga ngelihat kita itu baik gitu ya. Dulu bosku pernah bilang kalau image kita itu penting. Penilaian image lah kita nyebutnya. Jangan sampai orang menilai diri kita, terkenalnya kita tuh jelek gitu. Terkenalnya nggak sopan misalnya kayak gitu. Kan itu jadinya merugikan diri kita sendiri. Bahkan bisa merugikan karir kita gitu. Poin yang keempat, rendah hati adalah indikasi kecerdasan emosional manusia. Jadi kan manusia selain IQ, intelligence quality, bener ya, singkatan dari intelligence quality ya. Terus yang kedua, manusia juga punya EQ, yaitu emotional quality gitu. Jadi orang yang rendah hati itu berarti kecerdasan emosionalnya tinggi seperti itu. Dan ini poin tambahan, ketika kalau misalnya kita tuh rendah hati, kita tuh jadi mudah dicintai oleh banyak orang. Udah bergaul juga sih gitu. Next. Nah, ini slogannya. Orang pintar terlalu percaya diri. Orang cerdas memilih rendah hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Gitu. Sekian presentasi dari kami. Ada video yang tadi. Oke, untuk Ini videonya bentar ilustrasi. ya. Ya. Sembari menunggu video, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di chat. Nanti kalau misalnya pertanyaannya banyak, kami akan pilih 3 pertanyaan terpilih. Untuk videonya sudah munculkah? Belum, Kak. Oh, oke. Nah, udah? Belum. Bentar. Makanya masih loading. Atau di sini delay. Wait. Bentar ya. Sudah? Halo? Sudah belum ya? Oke. Oke. Di sini ada video mengenai rendah hati. Silakan nonton.
Suaranya di share sound juga. Klik share screen. Aduh, nggak bisa. Terus share sound. Suaranya belum kedengeran Aryan. Gimana tadi ya? Klik share screen, terus nanti di sebelah kiri bawah ada itu kotak buat share sound. Kelihatan? Belum kelihatan. Wait, aku Klik share screen. pilih share screen, rendah hati. Nah, di paling Oke. bawah. Udah. Sorry ya, Oke. guys. Kakak, Enggak dong. kamu duluan aja, Dek. Soalnya Udah kedengeran. kakak masih beresin rumah. Ya udah, kalau gitu aku berangkat duluan ya, Kak. Baiklah, Dek. Tapi sebelum pergi, kamu sarapan dulu ya. Tadi aku udah sarapan, Kak. Ya udah, Kak. Aku berangkat dulu ya. Ndak, Kakak. Dadah. Salam. Hai teman-teman, kalian udah datang dari tadi ya? Iya, salam. Kami baru aja datang kok. Coba kamu lihat bajunya. Udah kusam, jelek lagi. Sepatunya juga sangat jelek. Ih, kayaknya kampungan banget. Iya benar, kampungan banget. Kita nggak usah berteman sama dia ya. Kita kan orang kaya, baju kita bagus. Ngapain kita berteman sama orang kayak dia? Iya. Orang-orang kaya itu, dengan seenaknya mereka menghina aku. Hai Rika. Kamu sendirian aja ya? Kakak kamu mana? Hai juga Lia. Iya, aku sendirian aja. Kakakku masih di rumah, sebentar lagi dia datang. Oh gitu. Kalau kamu kesini sama siapa, Lia? Sama ayah dan ibuku. Mereka udah duluan ke dalam. Ayo Rika, duduk di sini. Iya, baiklah. Lia, kamu kan anak orang kaya. Kenapa kamu mau berteman sama aku? Aku kan orang miskin. Dan coba kamu lihat, pakaianku jelek. Apa kamu gak malu berteman sama aku? Loh, kenapa kamu bicara seperti itu Rika? Apapun keadaanmu, aku tetap ingin berteman sama kamu Rika. Aku gak peduli, walaupun kamu anak orang miskin dan baju kamu jelek, aku tetap mengasihi kamu sebagai saudaraku di dalam Tuhan. Dan aku ingin agar kita bisa menjadi teman baik. Terima kasih ya Lia, karena kamu sudah mau berteman sama aku. Padahal teman-teman yang lain malah menghina dan tidak mau berteman denganku. Kamu berbeda Lia, walaupun kamu anak orang kaya, tapi kamu rendah hati dan tidak sombong. Aku sangat bersyukur bisa punya teman seperti kamu. Sekali lagi, makasih ya Lia. Iya, sama-sama Rika. Ibadahnya udah mau mulai. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo.
tadi video yang bisa kita share ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, bakal kita jawab ya. Mohon izin bertanya. Jadi kita bisa pilih siapa aja yang un- untuk pertanyaan pertama dari Melbourne 21/12/1007. Apakah rendah hati selalu berarti menahan diri untuk tidak menunjukkan prestasi atau keunggulan yang dimiliki? Bagaimana cara seseorang dapat tetap merendahkan diri sambil tetap mengakui pencapaian mereka? Jadi gini, apa ya? Tiap orang itu punya 3 tingkatan. Jadi tinggi hati, rendah hati, dan rendah diri. Rendah hati itu di tengah-tengah, netral. Seperti tadi yang aku jelasin, rendah hati itu netral. Jadi kita nggak perlu nunjukin, oh kita habis nyapai prestasi apa. Tapi kan orang bisa lihat kalau kita itu mencapai apa kan. Kayak misalnya kita lomba, kita menang, kan pasti Boleh orang di-share kok. gimana? Prestasinya kan meskipun kalau misalnya kita habis menang lomba tuh prestasinya kalau misalnya di-share ke Instagram tuh nggak apa-apa. Yang dimaksud Kita nggak perlu kayak sombong yang berlebihan. Yang dimaksud sini rendah hati itu tidak berlebihan dan juga tidak pesimis. Jadi netral gitu. Mungkin Melvin masih ada yang mau ditanyakan? kamera aku error. Iya, kameranya Kak Vera error. Untuk Melvin, ada yang mau Ya, ditanyakan? cukup. Cukup? Oke. Izin bertanya. Selamat malam, tim Humble. Ya, selamat malam. Ya, saya Mungkin komentar aja biar kita bisa ya, lihat gitu, biar bisa ngulang pertanyaan. Nah, kalau ngomong kan kadang kita nggak bisa ngetik. Maksudnya di komen aja, kayak di komen aja komentarnya biar kita bisa pilih-pilih gitu. gimana? Mohon maaf. Komentarnya pertanyaannya di komentar aja. Diketik. Oke. Ya, biar lebih jelas. Iya, Nanti diketik takutnya aja. nggak kurang denger gitu. Biar lebih jelas, ya. Biar nggak ada yang kepotong-kepotong gitu. Nah, untuk pertanyaan nomor Bantu kedua, menjawab pertanyaan. ini dari Wahyu. Wahyu Erik, biar aku yang jawab. Halo, kedengeran? Dengeran. Ini pertanyaan dari Kak Wahyu Erik. Apa perbedaan dan tolak ukur antara rendah hati dan pencitraan? Rendah hati dan pencitraan itu kalau dilihat secara sepintas emang sulit dibedakan, Kak. Tapi perbedaannya ada tolak ukurnya. Kalau rendah hati itu memang dipengaruhi oleh seseorang sendiri, baik itu faktor eksternal maupun internal. Contoh dari faktor internal sendiri, biasanya kalau orang tuanya rendah hati, anak-anaknya pasti juga rendah hati. Sedangkan dari faktor eksternalnya itu dari lingkungannya, nilai-nilainya, adat dan tradisinya, pengetahuannya. Terus bahasanya pun bisa dilihat. Sedangkan kalau seumpamanya dia pencitraan itu dibuat secara sengaja, Kak. Bisa dibilang buat cari muka gitu. Dan itu termasuk golongan yang tinggi hati.
Ya, Pencitraan itu kalau masuk tinggi hati. kita bakal bisa kelihatan kok mana tindakan-tindakan yang memang natural rendah hati dan mana yang pencitraan. Karena orang yang pencitraan pasti kelihatan aja gitu. Nggak tahu sih kalau kelihatan aja kalau itu orang pencitraan. Karena kalau memang pada dasarnya orang itu nggak rendah hati dan acting untuk menjadi rendah hati, pasti ada 1-2 kali miss, dia lupa melakukan kerendahan hati itu. Definisi integritas. Ini nih bukannya apakah kita harus selalu memiliki rendah hati walaupun kita sudah dihina atau dibully oleh teman dan orang lain. Bagaimana cara kita agar bisa menahan diri agar tidak membalas hinaan tersebut? Cara untuk bisa menahan diri, oke. Kalau pas lagi dihina gitu ya. Saya pernah diajarin juga waktu jadi guru di sekolah. Cara supaya kita tidak mudah terpancing adalah tahan dulu, hitung 1 sampai 10. Jadi 10 detik 1, 2, 3. Boleh sambil pelan-pelan, sambil tarik nafas, keluarin. Latihan nafas itu berguna juga kok untuk meredam emosi kita supaya nggak cepat terpancing gitu. Tapi kan kita sebagai manusia, kita punya kekurangan. Jadi kalaupun mungkin kita sudah melakukan cara itu, tapi masih marah atau mungkin mau ngebales, ya mungkin itu udah di luar itu ya, di luar kemampuan atau mungkin udah kelepasan kayak gitu. Tapi kalau cara dari saya untuk menahan diri itu ya itu ambil nafas, keluarin, lakukan seperti itu, latihan pernafasan dan hitung 1 sampai 10. Jadi 10 detik meredam, menyadari kalau kita tuh lagi emosi dan menyadari apa akibat kalau misalnya kita tuh langsung ngebales gitu. Bergunakah buat kita? Gitu. Walaupun ya kadang-kadang suka pakai slogan balas dendam sekali-sekali nggak ngerepotin Tuhan gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Daftar pustaka atau sumber dari presentasi ini dari Vera, sorry. Ya. Itu kalau misalnya kita terus rendah hati seperti itu, jatuhnya kita sama aja diinjak-injak terus dong. Kalau misalnya kita nggak melawan. Terkadang kita kan harus melawan juga. Melawan dalam artian tidak membalas dendam ya kan. Iya, melawan meskipun ya kalau misalnya kita punya kata-kata, misalnya kita dibully ya, terus kita tuh punya kata-kata pamungkas buat ngomong buat mereka, nggak apa-apa kasih aja kan biar mereka tahu gitu. Apa ya contohnya ya? Misalnya dibilang, misalnya saya pernah, oke contoh. Misalnya saya barusan dibilang kalau saya tuh nggak sopan, tapi saya nggak ngerasa melakukan hal yang nggak sopan gitu loh. Terus dibandingin dengan anak lain, dibandingkan itu anak NTT pada sopan-sopan semua kok gitu, dibandingkan sama anak NTT gitu. Terus saya jawab gini, mungkin anak NTT mungkin lebih sopan daripada saya bagi Anda, tapi lihat itu kelakuan anak NTT, ngebuntu saluran cuci piring, aku bilang gitu. Ini bukan bermaksud apa menjatuhkan suku tersebut, enggak. Ini tuh aku habis ditegur sama ibu kos gitu loh, gara-gara aku kurang sopan gitu. Tapi bagi saya terus dibandingin sama anak NTT yang pernah ngekos di sini. Terus ya satu, saya nggak merasa nggak sopan gitu karena saya ya cuma keluar kamar cuma pas keluar sama masuk doang gitu. Terus melakukan nggak sopan apa gitu. Terus dibandingin sama anak-anak tertentu. Lah ya aku bales lah, anak-anak tertentu juga punya salah kok. Bahkan ngebuntu saluran cuci piring yang membuat kita nggak bisa cuci piring di tempatnya dan saluran itu bau gitu. Balas kayak pakai kata-kata pamungkas yang bisa ngeskakmat gitu loh, Andri. Paham nggak maksudku? Paham sih, cuman kayak ada kata-kata yang di dalam materi tadi itu kayak seperti contoh rendah hati itu kan tidak
menerima terus gitu ya. memandang, ya kan, tidak memandang suku, agama, dan Hmm. sebagainya. Tapi kan kalau misalkan tadi kamu secara nggak langsung itu sudah memandang suku orang lain untuk menjatuhkan juga jatuhnya. Kan sama aja itu, berarti kan kita bukan orang yang rendah hati. Konteksnya di sini kan karena ibu kosnya Vera bilang kalau anak NTT, makanya Vera bilangnya anak NTT itu. Balik. Iya, aku balik aja Kalau gitu. misalnya nggak ibu kosnya Vera tidak membawa-bawa nama anak NTT, mungkin Vera juga nggak kebawa emosi, kan bisa bilang kalau misalnya Vera kurang sopan atau gimana, kan bisa tegurnya tanpa membawa atas nama anak NTT tadi begitu. Iya, Jadi mereka rendah mereka duluan hati yang itu bawa suku. juga tolak ukurnya itu dari diri kita sendiri. Jadi hanya diri kita sendiri yang tahu rendah hati itu kita itu porsinya gimana gitu. Menurut orang kita nggak rendah hati, tapi menurut kita sudah rendah hati, itu beda ya. Ya, Tolak ukurnya orang itu selalu beda. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Itu sih dari aku. oke, Andri, ada yang mau mungkin semoga udah menjawab. Kalau kurang menjawab, bisa tanya-tanya aku. Terus ini dari Hoirul dari Teknik Sipil, kebanyakan dari pendapat dari KBBI, dari pendapat pribadi, ada juga yang saya mengambil beberapa dari cara-cara Mother Teresa untuk mencapai kerendahan hati. Tapi nggak semua aku ambil karena beberapa menurutku aku nggak sanggup melakukan itu gitu, nggak sanggup melakukan yang dilakukan orang suci. Aku juga manusia biasa yang punya batasan, yang mungkin Andri setuju kalau ya somehow nggak bisa terus-terusan rendah hati. Ya gimana ya, saya untuk diri saya sendiri saya tidak selalu rendah hati, jujur aja gitu, karena dan menyadari kelemahan saya, yaitu kalau saya disenggol, misalnya dibikin tersinggung atau apa gitu ya, saya mudah menjadi orang yang arogan seperti itu. Terus nih pertanyaan selanjutnya ini apa ya? Bagaimana cara menanggulangi orang yang terlalu rendah diri? Wah, itu nggak tahu. Untuk pertanyaan ini bisa dijawab sama Kak Sisil. Jadi mau jawab? Oke, Kak Sisil. Kak Sisil mau jawab tadi. Aku ya. Jadi bagaimana jika Anda menghadapi teman kerja atau atasan Anda yang selalu merendahkan saya dan selalu mencari kesalahan? Kalau aku biasanya terjadi ke aku sendiri gitu, kayak temen aku sendiri gitu. Jadi bukan sama atasan. Nah, kalau itu terjadi di aku, biasanya biasanya saya kan nggak sengaja denger kayak temen saya tuh bicarain saya gitu loh. Tanpa saya sadari, teman saya tuh ngomongin saya, tapi saya nggak sadar. Jadi di belakang saya ngomongin, enggak, teman saya kan di sebelahan dulunya. Nah, kayak ada space gitu buat tempat saya dan teman saya. Nah, teman saya ini pernah ngomongin saya, tapi saya nggak sadar gitu loh kalau diomongin. Oh, itu ternyata mereka ngomongin saya gitu. Terus akhirnya mereka ini kayak ngajak teman satu sama lain saya buat kayak ngerendahin saya gitu loh, kayak istilahnya ngebully saya gitu loh, kayak cerita yang aneh-aneh gitu tentang saya. Terus saya kan mengetahui hal tersebut, aku kayak apa sih orang ini, kenapa sih kayak gini gitu. Nah, aku kalau pribadi pertama pingin urus diri aku sendiri sih, kayak ngendaliin diriku sendiri. Jadi waktu saya diremehkan orang lain di tempat kerja, sebaiknya gak usah direspon, gak usah ditanggepin gitu. Supaya kita tuh kayak gak lebih sakit hati atau ngerasa kalau omongannya dia tuh terjadi di saya gitu. Terus yang kedua,
saya akan membuktikan ke teman saya itu yang habis ngomongin tentang saya yang tidak benar, saya tetap bekerja dengan baik supaya yang mereka omongin itu tidak benar tentang saya. Nah, yang ketiga, saya membatasi komunikasi dengan orang tersebut. Jadi kayak misalnya nih, kan biasanya orang kayak gitu kan kebanyakan basa-basi ya ke kita. Kayak ngomong baik, ngomong sok baik lah tentang kita, ngomong sama kita yang kayak enak-enak lah. Padahal di belakang kayak ngejatuhin diri saya gitu, kayak nggak suka sama saya gitu. Jadi saya tetap jalan komunikasi, saya batasi komunikasi saya dengan mereka. Terus yang saya lakukan selanjutnya, saya akan abaikan perilakunya terhadap saya dan teman-teman saya. Jadi kan biasanya di kantor ada kayak grup-grup gitu ya kan, grup-grup. Nah, saya ini ada sama dengan grup saya dan dia sama grupnya mereka. Nah, kadang dia itu kayak misalnya orang yang nggak suka sama kita ini kayak mengkompori banyak orang buat nggak suka sama saya dan grup saya gitu. Jadi kalau misalnya ada terjadi kayak gitu ya kayak ya udah biarin aja gitu, abaikan aja, nggak usah dipikirin. Terus biasanya yang saya lakukan untuk menghindari orang yang toksik kayak gitu, kalau misalnya saya udah nggak tahan nih, saya pasti bakal bicara kepada atasan saya. Kalau bawah ada teman yang kayak gini mengganggu saya bekerja di kantor gitu, saya mau bicara dengan atasan saya kayak gitu. Terus kalau emang kondisinya nggak bisa diatasi, kalau kondisinya nggak bisa diatasi, resign aja. Ya, resign aja gitu. Kan biasanya kayak atasan ini kan membela karyawan yang udah kerja lama gitu ya kan. Iya, ya. Terus kayak kita tuh kayak apa sih kamu anak baru, nggak usah kayak sok-sok jatuhin karyawan lama saya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahan ya udah resign aja gitu. Itu aja sih penjelasan dari saya. Kasih. Ya, perusahaan apa ya? Saya pernah kerja di kantor yang sehat banget gitu loh. Ya mungkin ada yang kayak julid-julid dikit tapi nggak mengganggu gitu. Dan itu mungkin ngejulitin orang lain bukan ngejulitin aku. Sekalipun ngejulitin aku, jangan sampai ke telinga aku gitu. Aku pernah kerja sampai 3 tahun di kantor tersebut ya karena saking nyamannya, nggak kayak kantor-kantor lain yang toksik gitu. Jadi kantor lingkungan kerja yang sehat itu ada kok. Terus saya mau jawab yang harus mengalah di perbedaan pendapat ya, sedangkan harus melaporkan sesuatu yang benar. Nah, kita juga pasti tahu proporsinya mana yang harus kita perjuangkan dan mana yang tidak. Kalau memang kewajiban, kalau misalnya yang dilaporkan itu kan berarti laporan ya, bukan suatu pendapat gitu. Ya, selamat malam. Ya, itu pertanyaan dari saya memang. Ya, oke, bisa dijelaskan, Jadi, Kak? ya, jadi saya tertarik dengan statement nomor 5. Jadi bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat, walaupun kita benar. Nah, ini saya mencoba mengaplikasikannya di lingkungan yang kebetulan saya berada dan cukup eksis, yaitu di lingkungan kerja. Jadi kalau misalnya bagian finance accounting itu mengeluarkan laporan keuangan, di mana di situ dia harus menghitung HPP, harga pokok penjualan misalnya ya, ini cuma aplikasi aja. Ya. Kemudian di departemen perusahaan itu kan juga pasti ada tim pengendalian, di mana tim pengendalian itu
mengambil datanya adalah dari data sources-nya juga dari data hasil produksi langsung, di mana dia juga membuat semacam asumsi untuk bulu biaya umum lapangan. Nah, pasti akan ada perbedaan. Dari perbedaan inilah kemudian kita sandingkan. Kemudian kita akan membahas hal tersebut. Nah, ini sebenarnya tidak bicara masalah akuntansi, cuman saya menyatakan di sini. Jadi sebagai seorang FAD mengeluarkan report tersebut harus valid karena report tersebut pastinya kan digunakan untuk director, ya. Nah, harus dapat dipercaya kebenarannya, harus dapat diyakini mengenai kevalidan datanya, prosesnya juga. Nah, kalau kemudian dia di-fight oleh tim pengendalian, dan kalau di sini kita statementnya adalah bersifat mengalah, misalnya beda pendapat, loh, HPP-mu nggak boleh segitu, HPP-nya segini. Kemudian kalau harus, walaupun kita benar, tapi kita harus mengalah. Nah, ini tendensinya menyatakan bahwa kita itu tidak dapat mempertahankan laporan keuangan meskipun data perhitungan dan asumsi kita itu sudah benar. Kalau menurut opini saya sih kayak beda konteks aja gitu. Kalau misalnya dalam hal tersebut tadi itu kan itu adalah perbedaan selisih kan ya, ya. Sedangkan Kalau yang menurut dimaksud saya dalam suatu forum terbuka, kalau kita memang benar ya kita harus mengungkapkan dan mempertahankan kebenaran tersebut. Meskipun misalnya sama-sama benar, nah itu memang tergantung dari misalnya ada manajemen yang lebih kita hormati, ya mereka yang akan mengambil suatu keputusan. Gitu. Di sini Tapi kalau di sini konteksnya pekerjaan dan dalam lingkungannya. Sama. Jadi maksud saya sama. Jadi ya sama. Kalau pekerjaan Dalam kita harus lingkungan bersikap ataupun profesional. Nah, kalau misalnya iya di benar. kita nggak humble-nya itu gini, kayak kita itu nggak mandang jabatan, tapi untuk profesional, saya kan saya juga tidak mempermasalahkan jabatan. Sorry, Bentar, saya tidak sebentar. mempermasalahkan jabatan. Sebentar ya Bu, Bentar, dengarkan. Bentar ya Kak, saya jelaskan dulu. Jadi di sini kan konteksnya pekerjaan. Nah, kita bersikap humble itu seperti kita itu kalau misalnya menerima masukan tidak egois, tidak apa ya? Saya mau pendapat saya yang dipakai, bukan itu. Tapi di sini konteks humble adalah apa ya? Kita itu tetap mengalah, tapi bukan artinya kalah gitu. Jadi pekerjaan tetap profesional. Jadi kalau misalnya ada yang salah ya tetap salah. Kalau humble di sini adalah kita itu tidak memandang jabatan, suku, agama, ras dan lain-lainnya gitu. Jadi kita menolong, ramah ke orang, sama pekerjaan itu berbeda. Jadi kalau misalnya Kak Kak Lina tadi ya kerjanya di bagian akuntansi ada yang salah, Kakak mau atau apa itu nggak apa-apa. Tapi ya di itu sini kan juga selisih secara pekerjaan gitu loh. Bukan pendapat berbeda. yang opini berbeda. Sedangkan Berbeda. yang dimaksud dengan mengalah adalah ketika kita opini pada di suatu organisasi contohnya ya. Terus ada begitu. menurut saya begini, menurut saya begitu. Ini opini bukan data suatu perusahaan. Karena kalau data itu ya benar salahnya tinggal audit gitu. Sedangkan kalau misalnya kan menurut Bisa saya sih, kalau menurut saya cara seperti izin ini. saya lanjutkan. Boleh izin saya lanjutkan? Ya, silakan. Ya. Jadi katakanlah misalnya ini kan hanya salah satu contoh yang memang cukup ekstrim saya sampaikan. Tapi kalau misalnya mau ditarik ke lingkungan yang lebih ke arah masyarakat juga bisa. Misalnya kita dalam satu organisasi sosial ada perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya kita benar. Nah, maksud saya tuh gini, kenapa kita harus mengalah meskipun kita benar? Kan harusnya kita harus tetap mempertahankan kebenaran itu meskipun tidak dengan cara ngotot atau apapun. Karena sebenarnya kebenaran itulah yang harus kita sampaikan. Gitu aja sih. Ya silakan, kebenarannya disampaikan. Bila perbedaan pendapat tadi itu tidak melelahkan kita, silakan disampaikan. Kan memang apabila sebuah perbedaan pendapat sudah melelahkan, misalnya salah satu ngeyel dan
melelahkan kita ya sudah ngalah. Tapi kalau memang masih punya kekuatan buat melawan ya silakan. Kan kita yang tahu proporsi mana yang harus diperjuangkan dan mana yang tidak gitu. Kan memang misalnya ada suatu kasus di Indonesia sesuatu yang ketidakadilan gitu ya. Kita tetap juga harus menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran tersebut gitu. Nggak hanya mengalah saja. Kita harus tahu konteks kapan harus mengalah dan kapan harus memperjuangkan suara tersebut. Nah kan somehow pada suatu organisasi kalau misalnya ada dua suara dan misalnya ya suatu pendapat eyal-eyalan terus, ya silakan yang mungkin kalau misalnya mau digas terus ya silakan. Tapi kalau misalnya oke lah nggak apa-apa wes pendapatku mungkin bagi mereka kurang tepat. Biarin pendapat mereka yang dijalankan, silakan. Biar mereka rasakan sendiri akibatnya. Itu sih kalau saya, itu sih pendapat saya ya. Jadi kita harus tahu proporsinya. Jadi nggak semua hal bisa. Mohon izin menambah, apakah boleh kelompok Humble dan Bu Lina? Boleh, sangat sebentar boleh. Bu, ya sebentar saya tak menyampaikan aja. Saya cuman terakhir saya akan mengomentari terakhir deh. Cuman kita konfirmasi ya, sharing ya. Jadi kalau tadi di organisasi terus kemudian tidak akanlah kita kalau sudah dewasa ya kita juga tidak akan mungkin sampai ayal-ayalan. Kita pasti menyampaikan dengan koridor-koridor yang cukup berakhlak lah ya. Dan tapi kalau statementnya kalau sudah ngeyel ya sudah biarin kamu misalnya gitu ya enggak sampai segitunya ya. Mungkin kita lebih wise aja. Lebih wise aja dalam organisasi itu orang-orang di dalamnya itu bisa mau meredam. Nggak semua organisasi orangnya waras gitu. Nggak semua organisasi atau kelompok orang-orangnya pada bisa berpikir dewasa. Usia dewasa belum tentu bisa bersikap dewasa gitu loh. Jadi nggak semua organisasi itu sehat gitu. Terus ini selain memperhatikan poin kelima, kita juga harus memperhatikan poin 10. Terima kasih. Mungkin Surya mau menambahkan? Bentar saya mau tanya ke Pak Dwi aja. Gimana ini sesi questionnya mau ditambah atau ada tambahan dari Pak Dwi atau kita tutup atau gimana? Apa dijawab kita yang pertanyaannya? Kuliah hari ini. Dilanjutkan aja sampai malam. Saya siap menikmatinya aja. Saya kembalikan ke kelompok Humble terserah ya. Oke. Bisa dilanjut. Kak Surya mungkin mau menambahkan, silakan. Selamat malam kelompok Humble dan selamat malam untuk Bu Lina. Pertanyaan sangat menarik ya, antara kapan kita itu harus bersikap rendah hati dan kapan di dunia kerja itu kita boleh bersikap rendah hati dan tidak bersikap rendah hati. Tadi ada salah satu teman di sini, kita itu kalau memang sudah rendah hati tetapi orang itu tetap memandang rendah, kita itu harus melawan, ya kan? Tak kala kita harus berpikir dengan jernih bahwa sikap rendah hati itu dengan kondisi apa kita harus rendah hati, dalam kondisi apapun kita tidak boleh rendah hati. Terutama misalkan tadi Bu Lina bilang terdapat perbedaan pendapat ya untuk misalkan laporan keuangan, resource, dan bahwa kita itu mempertahankan kebenaran kita. Ya, benar. Ini tidak boleh dikaitkan dengan rendah hati kalau menurut saya kelompok Humble ya. Tetapi kita itu selalu bekerja di suatu badan ataupun organisasi, kita itu harus bersikap dan berpikir positif untuk selalu kita bekerja di perusahaan itu. Berarti kita harus bekerja dengan baik dan kita harus bersyukur dan rasa terima kasih. Tetapi tidak yang tadi menjelaskan tentang rendah hati, mungkin sedikit kita harus mengesampingkan dan sedikit kita boleh merendah hati dan kita harus memandang kondisi. Jadi kita itu telah mengungkapkan kebenaran dan kita tidak perlu ribut dengan penunjukan angka-angka yang kita temukan dan kita tunjukin kepada perusahaan tersebut bahwa inilah angka yang saya temukan.
dari hasil-hasil penemuan saya. Karena saya bekerja juga di laporan keuangan dulu. Jadi saya paham betul kondisi dari Bu Lina jika dalam kondisi demikian. Tetapi kita tetap mengungkapkan kebenaran, kita sudah mengatakan pada diri bahwa saya sudah mengungkapkan yang terbaik dan berbuat yang terbaik dan melakukan pengauditan yang terbaik untuk perusahaan ini untuk laporan keuangan tahun ini. Bukan berarti kita harus bersikap rendah hati. Demikian kelompok humble yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Apabila mau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Kak kasih Surya Kak sudah Surya. memperjelas. Ini setuju kok. Ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini siapa yang di screenshot aja? Yola. Halo Kak, Leo nih. saya Julio, Prodi Bahasa Mandarin. Izin bertanya Kak, tadi kan ada pembahasan kalau Kakak nggak suka ngelihat orang tuh membicarakan tentang prestasinya ya. Kalau nggak salah di pembukaan Ya, PPT. saya. Tapi ini saya izin kasih pendapat saya. Nah, kalau dari sudut pandang saya, terkadang dengan mendengarkan prestasi orang lain tuh, dalam artian orang yang mungkin terdengar sombong atau yang ngocehnya banyak lah. Saya suka karena di sana kita bisa belajar sama dia, terus itu bisa motivasiin saya untuk maju. Dan kebetulan kalau dari segi bisnis, terkadang saya lebih suka sama yang lebih terbuka, walaupun terkesan pamer ya. Karena di situ paling nggak kita tahu nih dia kredibilitas dan kapabilitas dia apa. Walaupun kita baik lagi ya, kadang orang ngomong nggak tahu kerjanya sesuai dengan omongannya atau enggak. Tapi paling nggak itu adalah hal pertama yang minimal kita bisa tahu deh dia. Nah, positifnya mungkin di saat dia misalnya buka topik nih ya, kayak dia pamer kayak, wah, gue ada project di sana, wah, gue bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, kita di sini malah bilang, oh, dia bisa punya skill ini, mungkin akan membantu kita di bisnis ini, gitu loh. Nah, terus kalau misalnya tadi ada pembahasan juga kayak lebih baik diam aja. Nah, terkadang terkadang ya cenderung lebih gimana ya, lebih nggak interested sama orang seperti itu. Karena dia diam dan mengamati, terus kita juga nggak tahu kan dia pola pikirnya apa dan skillnya di mana. So izin pendapat kakak ya. Ya sebenarnya nggak harus jadi diam-diam juga sih. Bukan yang jadi pendiam. Maksud saya. Dunia kayak bodo amat gitu kan. Maksudnya tahu proporsi aja. Kapan harus ngomong dan kapan nggak. Kadang kan ngomong terlalu banyak gitu nggak kerasa, apalagi orang yang biasanya udah ngomong. Biasanya dominan tuh kalau sudah berumur, kayak misalnya orang tua saya kayak gitu loh. Terus kalau untuk menerima, misalnya Kak Julio tadi bilang kalau justru senang kalau misalnya ada orang yang kayak gitu. Yang apa-apa berarti kan itu kesediaan Kak Julio sendiri gitu. Dan sebenarnya diri saya sendiri rendah hati itu bukan berarti kita nggak nge-share prestasi gitu. Misalnya saya ngajar Mandarin kan, terus saya kalau pas ada murid saya yang nilainya bagus sih saya share gitu kan, itu juga salah satu prestasi saya seperti itu, salah satu prestasi saya kayak testimoni untuk pekerjaan saya gitu kan. Jadi bukan rendah hati bukan berarti nggak nge-share prestasi gitu, share aja prestasinya kalau memang lagi baru dapat prestasi gitu, tapi bukan jadi yang diomongin terus menerus gitu loh. Tapi ya balik lagi sih, mungkin kalau misalnya ada orang yang kayak misalnya Kak Julio gitu ya, mau mendengarkan orang yang banyak menunjukkan seperti itu, walaupun terkesan sombong, tapi misalnya mau diambil sarinya gitu juga boleh. Itu kan pribadi masing-masing, tergantung penerimaan pribadi masing-masing gitu. Kembali lagi, humble itu tolak ukurnya adalah diri kita sendiri ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai kita tinggi hati, ya jangan sampai kita rendah hati. Intinya kita itu netral. Rendah hati itu netral, tidak yang tinggi, tidak yang rendah sekali. Jadi gitu. Oke, Boleh saya menanggapi? Boleh. Ya, silakan. Oke, tadi barusan saya dengar bagus banget ya ini Julio menyatakan bahwa dia senang mendengar
orang lain menyatakan prestasinya, walaupun mungkin ada orang yang memang narsis ya, sombong gitu ya, menyatakan prestasinya. Tapi saya boleh kasih penilaian ya sedikit ya Julio, bahwa sebenarnya sikap Julio mendengarkan orang lain menyatakan prestasinya, kehebatannya, jadi Julio bisa belajar Itu dari juga situ. sikap rendah hati. Itu sebenarnya sikap yang rendah Rendah hati ya, gitu. Dan orang yang kadang-kadang misalkan dia seperti ada panggilan menjadi motivator atau mungkin memang dia punya banyak prestasi gitu ya. Saya kasih misalnya sedikit lah tentang saya. Saya tuh punya prestasi misalnya. Saya pengen orang lain itu melihat prestasi saya, mereka bisa jadi termotivasi gitu. Misalkan saya memainkan salah satu alat musik gitu yang sulit dimainkan oleh orang lain. Padahal di masa tua saya baru belajar dan saya bisa mengembangkan itu. Dan saya pengen anak-anak muda itu seperti itu misalnya gitu. Nah, ada orang yang memang tentu menganggap, ih, Jepania nih apa narsis banget sih, apa sombong banget sih, mentang-mentang bisa ini bisa itu. Tapi memang ada orang yang dengan rendah hati dia mau lihat, wah benar juga nih bagus ya kalau saya lihat salah satu kemampuannya orang ini gitu. Terus misalkan setua saya ini saya masih mau belajar Mandarin, saya masih kuliah tempat lain juga gitu. Ada orang yang tertentu misalkan, "Ih, ngapain sih udah tua lu sok-sokan kuliah susah-susah gitu." Tapi dengan kerendahan hati saya pengen belajar gitu. Nah, ada juga orang yang melihat saya, "Oh iya ya, karena kamu nih saya jadi termotivasi loh ngapain ya saya hidup nih nggak jelas jadi ibu rumah tangga atau apa gitu. Tapi selain jadi ibu rumah tangga saya pengen juga loh kayak kamu belajar gitu. Nah, ada orang yang seperti itu gitu jadinya. Nah, menurut saya bagus banget untuk Julio mungkin juga bisa dikembangkan kepada kita semua bahwa kadang apa yang kita lihat sepertinya itu wah gitu, itu bisa kita pelajarin dan itu bisa ada manfaatnya buat kita dan ketika kita mau terima itu adalah sebuah kerendahan hati yang sebenarnya bisa menghasilkan gitu loh. Apa istilahnya mengimprove kita ya, bisa meningkatkan mengembangkan diri kita lewat itu. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Ya, setuju Bu. Saya satu pendapat sama Ibu. Kayak tadi Ibu ada mention tentang Ibu main musik ya. Kalau misalnya Ibu nggak dipamerin di Instagram atau apa, nggak dipamerin ke orang, terkadang ya kita nggak tahu kita main di mana, yang lihat kita siapa kan. Kalau tiba-tiba kita main ngasal, tiba-tiba ada produser yang suka dan kita terkenal, kita juga nggak tahu. Nah, sama kayak di saat kita lagi nongkrong-nongkrong, nggak tahu di kafe atau kayak gimana lah ya. Terus kiri kanan kita pamer atau bahkan teman terdekat kita nih yang udah lama nggak ketemu kita, terus dia pamer, dia bisa ini, dia kerjain ini. Kebetulan kita satu industri sama dia. Dia bilang, wah kemarin misalnya saya bangun jalan raya, oh saya supplier semen, misalnya kayak gitu kan. Dari situlah kita klop. Nah, kenapa alasan saya apa namanya mengomentari PPT itu ya? Ya pertama jujur biar kelihatan aktif. Ya kedua emang apa namanya itu pengalaman saya pribadi sih karena saya banyak dalam artian berkolaborasi di saat ada pamer-pamer. Wah saya gitulah. Jadi ya kenapa saya mungkin bukan dibilang kontra juga sih ya. Tukar pendapat lah lebih tepatnya gitu. Sekian itu aja. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat. Pak Dwi mungkin mau menambahkan? Diam-diam aja. Pak Dwi diam-diam baik. Iya. Lanjut terus. Lanjut apa Pak? Ayo Pak menambahkan Pak. Tidak ada tambahan nih dari Pak Dwi. Iya ini harus menambahkan. Nanti aja pada selesai ya. Kakak, sekarang ini udah jam 9 kan selesai kan jam 9 lebih 20 menit kan. Nah sekarang 12 menit lagi selesai Pak. Nah menambahkan sekarang harus sekarang. Ya terserah kelompok itu kalau mau saya tambahkan harus di close. Ya. Oh apanya di close? Oh ya kami tutup udah nggak ada. Bentar. Cek pertanyaan yang tadi untuk itu juga udah dirangkum sih. Sudah dijelaskan semua ya? Belum ya. Kan ada yang mana?
Tentang apa? Tentang itu kah yang perbedaan pendapat. Soalnya itu dirangkum jadi satu. Sama ini nggak bisa bacanya dari sini. Sudah nggak ada pertanyaan, kami tutup presentasi dari kami. Dan terima kasih. Silakan Pak Dwi untuk menambahkan. Terima kasih untuk grupnya Humble, luar biasa ya, give applause gitu ya. Untuk absensi sudah saya absenkan, silakan cek di dionya masing-masing. Kalau misalnya ada yang belum saya absensikan, mungkin karena saya belum tidak bisa melihat nama yang dengan jelas di situ ya. Baik, mengenai Humble ya. Humble itu adalah sifat dasar teman-teman. Jadi humble itu sifat dasar dalam diri manusia. Jadi sebenarnya sudah ada sifat humble di dalam setiap manusia, itu ada. Humble itu akan hilang ketika ada beberapa hal yang melebihi dia, posisi dalam tubuhnya. Yang pertama adalah ada nafsunya lebih tinggi, egonya lebih tinggi, maka jadilah kata-kata egois. Karena unsur ego dalam manusia itu sudah melebihi batas. Nah, ketika itu terjadi, maka mau diberitahu kayak apapun dia tidak akan bisa. Namun tadi saya menyoroti ada beberapa hal humble itu tidak bisa dipakai ketika di dunia pekerjaan. Ya, tadi kayak kasusnya Bu Lina, itu saya kira tidak perlu humble di situ ya, tidak perlu humble karena di sana menuntut keprofesionalan. Nanti bagian profesional yang akan menjelaskan, tim profesional yang akan menjelaskan. Jadi di situ adalah prinsipnya adalah bukan humble ya. Humble itu dalam rangka untuk berkomunikasi, berhubungan dengan satu insan dengan insan yang lain. Namun ketika dalam masalah pekerjaan, maka benar tadi grupnya humble itu adalah konteksnya yang berbeda. Di konteks yang berbeda. Namun kalau misalnya dikatakan bahwa humble itu harus pendiam, harus mengalah terus, itu benar seperti yang bicarakan tadi grup humble. Tidak selalu harus melulu mengalah terus. Karena memang sikap humble itu berasal dari Tuhan ya. Ketika Anda malah punya sifat humble, maka bersyukurlah. Ketika Anda merasa benar, kemudian tanya kata hati Anda. Apa yang kata hati bilang? Kalau misalnya di dalam debat itu Anda tenang, kemudian kata hati bilang, sudah, relakan saja, ya sudah, berarti itu jawabannya. Karena kata hati yang diberikan Tuhan melalui kata hatimu itu adalah perkataan Tuhan. Jadi ikuti saja. Itu menurut saya. Jadi saya tidak akan mengambil jalan tengah maupun jalan yang tadi karena beda konteks sudah. Kalau tidak bisa dikatakan sebagai humble kalau kita mengalah dalam pekerjaan karena itu adalah menuntut profesionalitas. Kalau menurut profesional Anda kemudian Anda sangkut pautkan dengan humble, nah itu kurang tepat. Ya. Maka tolong berbijaklah untuk menggunakan posisi Anda, humblean Anda, walaupun Anda dianggap sebagai seorang yang humble, ya jangan dipakai untuk di dunia pekerjaan. Maksudnya kalau pekerjaan itu menuntut profesional dari Anda. Kalau katakan selesai, katakan tidak ya tidak. Itu saja ya. Di dunia pekerjaan yang dituntut hanya profesional dan kejujuran. Itu yang terbaik. Jadi kalau dibilang tadi cenderung tadi Mas siapa tadi ya yang bilang bahwa suka kalau misalnya terbuka orangnya gitu kan. Nah, itu cocok ya ketika saya tidak tidak woro-woro bahwa saya bisa ini bisa itu, ya tidak ada order sama sekali. Saya kan ada side job share, ada perusahaan di luar. Ketika saya bilang bahwa kita mampu menghasilkan ini ya, ada set job masuk, ada job masuk kan gitu. Jadi kita tidak boleh diam, ya, tidak boleh diam. Mau diam? Wih, nambah saya Pak. Ya itu, betul. Mau diam nggak akan dapat proyek tuh. Kalau kita keluar kita sudah bisa menghasilkan ini itu bukan untuk sombong ya, tapi untuk menunjukkan bahwa kita ini bisa memberikan solusi untuk permasalahan Anda. Itu lain, ya. Konteksnya sudah berbeda. Itu yang dibicarakan Julio tadi itu konteksnya sudah berbeda. Namun kalau misalnya dalam hal teman nongkrong itu ya harus humble ya, harus humble.
Kalau dalam pekerjaan boleh kita gontok-gontokan ya, tapi kalau di luar pekerjaan ya kita friend, kita sahabat. Itu yang betul. Itu aja. Kenapa? Karena yang kalau kita tidak profesional nanti akan menyalahi tujuan dari perusahaan itu sendiri. Kita humble, kita mengedepankan humble di saat kita butuh profesional. Nah, itu nggak tepat juga. Nanti perusahaan akan kacau. Harapannya seperti itu, teman-teman. Jadi humble di sini mohon dipegang di luar konteks profesionalitas. Nanti berbeda pembahasannya di kelompoknya profesional dan juga leadership. Kapan saatnya Anda mengatur diri Anda untuk humble, kapan saatnya Anda mengatur diri Anda untuk tegas, kapan saatnya mengatur diri Anda untuk blow up, show up, gitu ya. Show off. Kapan saatnya harus diam. Nah, itu peran penting leadership Anda. Jadi leadership itu bukan seorang yang punya jabatan, tidak. Leadership adalah nanti aja timnya leadership. Baik, itu tambahan dari saya. Yang terpenting bagi teman-teman adalah miliki mindset yang positif, miliki mindset yang open-minded. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau menerima jawaban dari Bu Lina, jawaban dari Pak Yulio, jawaban dari Bu Zefania, ya berarti kita kurang growth mindset. Kita tidak bisa menerima bahwa orang lain lebih jago daripada kita. Terlebih lagi juga Bu Lina maupun Zefania, Pak Yulio, Anda tidak bisa menerima jawaban dari tim ini, ya maka Anda juga mesti, bagi saya adalah Anda kurang terbuka, open minded. Jadi terima saja, di mana apa yang kita terima itu pasti ada manfaatnya di satu hari nanti. Sudah, informasi yang disampaikan kelompok ini, kalau memang itu benar, silakan dipakai karena itu dari Tuhan. Seandainya yang disampaikan oleh kelompok ini itu ada salahnya, entah itu Anda sudah pengalaman dan itu kurang benar, maka itu kesalahan mereka. Mereka manusia, saya juga manusia. Omongan saya juga belum tentu benar. Saya hanya mengutip dari beberapa buku-buku yang saya pelajari, kemudian pengalaman-pengalaman yang saya pelajari juga. Gitu, teman-teman ya. Kita ini manusia, jadi kita harus open minded. Kita harus punya growth mindset, tidak fixed mindset. Jadi fixed mindset itu jauh ini pokoknya. Kalau A ya sudah A, kalau nggak gitu nggak, itu salah, itu nggak boleh. Ya, growth mindset itu kalau ke sana kemungkinan ada jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Nah, pokoknya kalau ke kiri itu lurus saja wis, pokok lurus. Padahal lurus itu ada pilihan, kadang lurus belok ke kanan, lurus sedikit ke kiri kan gitu. Nah, ada skalanya seperti itu, teman. Namanya manusia, namanya hidup, pasti ada yang namanya dinamika. Nah, itulah dibutuhkan pola pikir yang growth, pola pikir yang mau berkembang dan mau membuka diri. Itu pesan saya, teman-teman, selalu berpikir positif, pilihlah informasi-informasi yang positif, jangan memasukkan informasi yang negatif. Kalau misalnya Anda memasukkan hal yang positif, maka alam akan memberikan kepada Anda yang positif-positif. Tapi kalau Anda memberikan yang negatif, baik itu pikiran negatif, katakanlah Anda punya pikiran negatif ke kelompok ini apa, masih kecil, saya sudah bekerja, kamu belum bekerja. Itu kata-kata negatif pikiran itu walaupun hanya dalam pikiran tidak diucapkan, itu akan berdampak negatif untuk Anda karena pikiran Anda sudah melemparkan frekuensi ke alam menangkap itu sebagai negatif, maka alam akan mengembalikan kepada Anda hal-hal negatif itu kepada diri Anda sendiri. Itu prinsipnya. Kenapa saya harus menekankan, ayo berpikir positif, ayo berpikir growth mindset, ayo berpikir yang membangun. Kita sudah malam, sudah bersiap untuk istirahat. Ada satu pesan saya, silakan tulis jurnal syukur, ya artinya sebelum tidur syukuri apa saja yang pernah Anda capai, mulai dari Anda bangun tidur hari ini hingga menjelang tidur, dan buang hal-hal negatif, misalnya Anda emosi sama teman, Anda nggak setuju sama teman, kalau nggak setuju maafin ya. Kalau misalnya Anda dijahatin juga maafin. Itu kalau nanti Anda bangun akan kerasa fresh tubuh. Karena sel-sel dalam tubuh akan mengikuti pola pikir Anda sebelum tidur. Kalau Anda punya masalah yang ingin dipecahkan, sebelum tidur, dikala Anda mengantuk, mata sudah siap begini, ya, kasih pertanyaan dalam otak Anda, bagaimana ya solusi dari permasalahan saya ini, bla 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 bla. Biarkan alam bawah sadar yang akan menyelesaikan permasalahan Anda itu ketika Anda bangun atau dalam mimpi.
Ketika Anda bertanya begitu, kemudian Anda dikasih mimpi, kemungkinan mimpi itulah jawaban. Karena mimpi itu adalah sebagai pertanda alam bawah sadar Anda bekerja. Otak alam bawah sadar bekerja. Ya. Apakah ada Tapi otak alam bawah sadar? bisa tidur, Pak. Ada. Karena otak alam bawah sadar lah yang akan menggerakkan jantung Anda, pembuluh darah Anda. Baik, itu dari saya 2 menit. Apa ada yang menambahkan tadi? Mohon maaf Pak, kalau kayak gitu bisanya nggak bisa tidur. Yang mana? Yang bagian yang mana yang nggak bisa tidur? Maksudnya begini. Ini yang bertanya Oh masalah ya, hati, boleh. nantinya nggak bisa bohong. Maksud saya itu lemparkan pertanyaan itu lalu lupakan, ya. Lemparkan pertanyaan itu lalu lupakan. Dah, jangan dipikirkan terus-menerus. Bagaimana ya solusi dari permasalahan ini? Ya sudah, saya lepaskan sudah. Itu aja. Yang penting lemparkan dulu pertanyaan, lalu lepaskan. Biarkan alam bawah sadar yang akan menyelesaikan. Seperti kasusnya ilmuwan Archimedes menemukan hukum Archimedes ketika dia sedang mandi di bathtub, dia masuk ke bathtub, dia lagi enak-enaknya menikmati rileks masuk ke bathtub, kemudian di air tumpah, dia teringat dengan rumusan yang dia pikirkan selama ini yang belum ketemu rumusannya, akhirnya dengan melihat air bathtub yang tumpah, dia aha, nah itu. Ahanya ini yang mahal. Gitu. Aha, oh ini rumusnya. Akhirnya dia loncat dari bathtub, dia sampai nggak sadar bahwa dia lagi telanjang, berkeliling kota sambil bilang Eureka, Eureka, Eureka. Gitu kan. Nah, itulah alam bawah sadar yang bekerja. Bukan Archimedesnya yang pintar, tapi alam bawah sadarnya yang menemukan jawaban dari rumusan itu. Seperti itulah permasalahan. Ketika Anda rileks, justru ide-ide itu muncul. Ide itu bukan berarti muncul tanpa ada sebab. Itu kiriman Tuhan karena untuk menyelesaikan masalah Anda. Ketika Anda ide gini, jangan lupa segera dicatat karena ide itu bisa hilang. Karena itu jawaban dari Tuhan untuk Anda. Entah itu ada masalah apa yang Anda temui lewat ide-ide brilian, itulah Tuhan memberikan sebuah solusi untuk Anda. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah dari saya maupun dari tim Humble. Aplaus untuk tim Humble. Dan terima kasih kepada Bu Lina, Pak Julio, Bu Zivania, dan teman-teman yang sudah bertanya tadi yang tidak bisa saya jawab. Saya sebutkan satu persatu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada hal yang belum absen, segera japri saya ya, Pak. Saya belum diabsenkan. Untuk tugasnya, silakan sudah saya bikinkan di Dion, silakan dikumpulkan hasil rangkuman malam ini. Untuk yang presentasi, silakan kumpulkan presentasinya di link yang sudah saya berikan, perwakilan saja, jangan setiap kelompok ngumpulin, gitu ya. Gitu. Selamat malam, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Izin Pak. Boleh Ini, Pak Pak. Wahyu? Izin bertanya Pak. Ya boleh Pak Wahyu. Tadi kan disampaikan bahwasanya untuk tugas rangkuman itu tadi kan individu Pak atau per kelompok Pak? Kalau yang presenter hanya satu perwakilan satu kelompok, yang presenter aja. Yang pendengar Pak maksudnya. Kalau yang pendengar individu. Ada om itu berarti ada colok-colok kanan aku dibongkar ya om itu. Yang pendengar itu baru mengumpulkan individu. Itu Pak ya. Oke Pak, terkopi Pak. Matur nuwun. Siap, sama-sama. Pak izin tanya. Iya. Untuk yang belum presentasi, PPT-nya dikumpulkan waktu selesai presentasi atau bagaimana? Disesuaikan dengan babnya, Bu. Jadi ya, kapan saatnya presentasi ya saat itu juga dikumpulkan. Oke, terima kasih. Pak, izin tanya, untuk minggu depan itu sesuai urutan ya presentasinya atau gimana? Ya, sesuai urutan, waktunya integrity kalau nggak salah ya. Babnya integrity ya. Bab integrity. Oh. Terserah Oke, kelompok siapa yang kena integrity bersiap-siap ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dwi buat arahnya dan masukannya. Salut juga buat Tim Humble malam ini untuk presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina juga. Malam Pak, bisa bertanya ya? Malam, ya silakan. Siapa ini Pak Ernest? Pak, kalau kita yang belum sempat dapat kelompok bagaimana ya? Yang untuk presentasi. Minta tolong tim-tim yang belum lengkap, belum full 5 orang, minta tolong Pak Ernest dimasukkan ke timnya ya. Nanti lihat grup WA aja Pak ya, Pak Ernest.
Saya juga kurang paham grup mana yang sudah full. Oke, baik Pak. Pak, untuk tugas yang tadi suruh nulis apa refleksi diri hari ini tuh dikumpulkan apa ya, Mbak? Saya tidak ada tugas refleksi. Oh gitu, oke, oke. Ya tugas yang pagi, yang malam aja ya. Yang saya tulis tugas malam, jangan yang pagi. Yang pagi nanti Anda kerjakan juga nanti. Di dia kan ada tugas untuk pagi, untuk malam ya. Pilih yang malam saja ya, jangan yang pagi. Ngumpulin. Baik, ada pertanyaan? Kalau saya ngasih pengarahan yang cukup panjang, nanti saya ada tugas untuk refleksi diri. Karena hari ini saya belum ada tugas untuk, belum kesempatan ngasih apa namanya wejangan yang panjang. Saya nggak akan ngasih tugas refleksi diri. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Kuliah malam ini saya tutup, luar biasa diskusinya sampai jam 21.24. Oke, sampai jumpa di malam berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat, Selamat Pak. malam, Mbak. Selamat malam. Mbak, matur nuwun.